Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yuk, saksikan bareng-bareng. Oke, Sobat Edson, kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas bahwa kedatangan bangsa barat ke wilayah Kepulauan Nusantara atau ke wilayah Indonesia dipelopori oleh bangsa Portugis ketika pada tahun 1511 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque, Portugis kemudian menaklukkan wilayah Kesultanan Malaka. Malaka kemudian runtuh, lantas pada tahun 1512 bangsa Portugis kemudian berhasil mencapai wilayah Kepulauan Maluku. Nantinya 85 tahun setelah kedatangan bangsa Portugis ke wilayah Kepulauan Nusantara dengan menaklukkan wilayah Malaka, tepatnya pada tahun 1596, armada dagang Belanda untuk pertama kalinya tiba di wilayah Kepulauan Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Jadi kita bisa menandai begitu ya, bahwa pada tahun 1596 Cornelis de Houtman kemudian berhasil tiba di Banten. Tujuannya apa? Tentu saja, tujuan kedatangan Cornelis de Houtman memimpin armada dagang Belanda adalah untuk melakukan kegiatan perdagangan rempah-rempah, di mana rempah-rempah sendiri bagi bangsa Eropa di masa itu memiliki harga jual yang sangat tinggi karena merupakan komoditas yang dibutuhkan bagi orang-orang Eropa. Jadi bisa dipahami, 85 tahun setelah kedatangan bangsa Portugis yang menaklukkan wilayah Malaka, tahun 1596, bangsa Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Pertanyaannya adalah, apa faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Belanda ke wilayah Kepulauan Nusantara? Maka kita bisa melihat bahwa faktor yang mengakibatkan kedatangan bangsa Belanda ke wilayah Nusantara disebabkan oleh ditutupnya Pelabuhan Lisbon oleh Spanyol bagi para pedagang Belanda. Nah, jadi ditutupnya Pelabuhan Lisbon oleh Spanyol bagi para pedagang Belanda menjadi faktor penyebab kedatangan bangsa Belanda ke wilayah Kepulauan Nusantara. Apa yang menjadi penyebab ditutupnya Pelabuhan Lisbon oleh Spanyol bagi para pedagang Belanda? Jawabannya adalah karena antara Spanyol dengan Belanda di Eropa pada masa itu terlibat konflik, terlibat peperangan yang kemudian berlangsung sangat lama, gitu. Salah satunya adalah perang 80 tahun. Nah, akibat dari adanya konflik antara Spanyol dengan Belanda di Eropa yang mengakibatkan Spanyol mengambil jalan menutup Pelabuhan Lisbon bagi para pedagang Belanda. Akibatnya jelas, para pedagang Belanda kemudian kesulitan untuk mendapatkan komoditas yang mereka butuhkan dari wilayah Asia. Kenapa? Karena sebelumnya pada tahun 1453, bukan hanya para pedagang Belanda, melainkan juga para pedagang Eropa, kemudian menjadi sulit untuk melakukan kegiatan perdagangan karena ditutupnya Pelabuhan Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Jadi bisa dibayangkan, Pelabuhan Konstantinopel yang ada di ujung timur wilayah benua Eropa dan Pelabuhan Lisbon yang ada di ujung barat wilayah Eropa, kemudian tertutup bagi para pedagang Belanda. Inilah yang mengakibatkan para pedagang Belanda terpaksa mencari sendiri rute rempah-rempah, begitu ya, rute menuju Kepulauan Rempah-Rempah atau wilayah Kepulauan Nusantara. Maka kemudian Cornelis de Houtman berhasil menjangkau wilayah Kepulauan Nusantara 85 tahun setelah kedatangan bangsa Portugis. Nah, setelahnya, 2 tahun setelah keberhasilan Cornelis de Houtman menjangkau wilayah Kepulauan Nusantara dengan tiba di Pelabuhan Banten, kemudian pada tahun 1597
1598, giliran Jacob van Neck yang kemudian memimpin armada Belanda datang ke wilayah Kepulauan Nusantara, dan sama, Jacob van Neck kemudian tiba di wilayah pelabuhan Banten. Jacob van Neck berhasil mendapatkan keuntungan dagang yang luar biasa besar. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong datangnya para pedagang Belanda ke wilayah Kepulauan Nusantara. Jadi semakin banyak para pedagang Belanda yang kemudian datang ke wilayah Kepulauan Nusantara. Jadi karena keuntungan besar yang didapatkan oleh Jacob van Neck yang memang sama dengan resiko kedatangan mereka ke wilayah Kepulauan Nusantara karena membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk tiba dari Eropa menuju wilayah Kepulauan Nusantara, tetapi kemudian resiko besar itu terbayar dengan keuntungan dagang yang diperoleh oleh para pedagang Belanda. Maka semakin banyak pedagang Belanda yang datang ke wilayah Kepulauan Nusantara menjadi faktor penyebab timbulnya persaingan dagang sesama pedagang Belanda. Jadi karena para pedagang Belanda semakin banyak yang datang ke wilayah Kepulauan Nusantara, sesama pedagang Belanda tersebut terlibat konflik, terlibat persaingan dagang. Persaingan dagang inilah yang kemudian tidak dikehendaki oleh kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah kongsi dagang pada tahun 1602 yang kemudian dikenal sebagai Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC. Oke, bisa dipahami ya oleh Sobat AdSense sekalian. Nah, jadi pada tahun 1602 VOC berdiri. Apa tujuannya? Nah, tujuan pendirian VOC salah satunya adalah untuk menghindari persaingan dagang sesama pedagang Belanda. Jadi 1602 VOC kemudian terbentuk. Sebelumnya pada tahun 1599 yang harus kita perhatikan adalah wilayah yang pertama kali didatangi oleh para pedagang Belanda di wilayah Nusantara adalah Pelabuhan Banten. Pelabuhan Banten memang memiliki satu komoditas yang juga laku di pasaran dunia, yaitu perdagangan lada. Jadi Banten merupakan salah satu pelabuhan yang banyak memperdagangkan lada. Tetapi kemudian kita harus bisa memahami bahwa tanaman rempah-rempah tidak hanya terbatas pada lada saja, tetapi ada pala, ada cengkeh, dan lain sebagainya. Pala dan cengkeh banyak dihasilkan di mana? Banyak dihasilkan di wilayah Kepulauan Maluku. Hal inilah yang mendasari kedatangan Portugis ke wilayah Kepulauan Maluku pada tahun 1512 di bawah pimpinan Francisco Serrao dan juga Antonio de Abreu. Maka pada tahun 1599 Warwick, ini merupakan salah seorang pemimpin armada dagang Belanda yang diutus kemudian oleh Jacob van Neck, kemudian tiba di wilayah Kepulauan Maluku. Ternyata kedatangan orang-orang Belanda di wilayah Kepulauan Maluku ini dimanfaatkan oleh orang-orang Maluku untuk bekerja sama dengan Belanda mengalahkan Portugis. Sebelumnya kita sudah sama-sama membahas bahwa tindakan Portugis yang membunuh Sultan Khairun pada tahun 1570 menimbulkan kemarahan rakyat Ternate, sehingga timbul kemudian peperangan antara Ternate menghadapi Portugis yang berakhir dengan kemenangan Ternate dan kekalahan Portugis. Portugis kemudian menyingkir ke wilayah Banda. Nah, wilayah Banda dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tanaman pala. Kira-kira seperti itu. Nah, kedatangan orang-orang Belanda kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Maluku untuk bekerja sama mengusir Portugis. Kerjasama ini membuahkan hasil ketika nantinya pada tahun 1605 Belanda berhasil mengusir Portugis keluar dari Maluku. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi 1605 Belanda berhasil mengusir Portugis keluar dari
Maluku. Dan kita sama-sama mengetahui kemudian Portugis menuju wilayah yang lebih ke selatan dengan menempati wilayah Pulau Timor. Oke, kita lanjut. 1602 VOC kemudian berdiri. Tujuan pendirian VOC adalah untuk menghindari persaingan dagang sesama para pedagang Belanda. Nah, banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, VOC ini sebenarnya apa? Sebuah negarakah ataukah sebuah perusahaan? Kalau kemudian kita perhatikan nama VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, kalau kemudian kita terjemahkan secara bebas, maka VOC ini adalah sebuah kongsi dagang, sebuah perusahaan. Begitu, karena ada kata-kata company. Jadi merupakan sebuah perusahaan dagang di wilayah Hindia Timur. Seperti itu. Nah, tetapi kenapa kemudian terkesan bahwa VOC ini layaknya sebuah negara? Karena kemudian VOC diberikan hak istimewa oleh pemerintah kerajaan Belanda yang mengakibatkan VOC sebagai sebuah kongsi dagang bertindak layaknya sebuah negara. Ketika kemudian pemerintah kerajaan Belanda memberikan hak oktrooi atau hak istimewa. Nah, kita bisa melihat kemudian apa yang menjadi bagian dari hak oktrooi yang dimiliki oleh VOC. Kita dapat menyebutkan yang pertama, VOC dapat memonopoli perdagangan. Jadi pemerintah kerajaan Belanda memberikan hak kepada VOC untuk dapat melakukan monopoli perdagangan. Yang berikutnya, VOC dapat mencetak mata uang sendiri. Jadi VOC diberikan kemampuan untuk dapat mencetak mata uangnya sendiri. Kemudian yang berikutnya, VOC dapat membentuk angkatan perang. Jadi VOC memiliki tentara, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, VOC dapat menjalin kerjasama dengan kerajaan di Nusantara. Nah, ini adalah beberapa hak oktrooi atau hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada VOC. Oke, Sobat Edson. Kita telah membahas hak oktrooi atau hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada VOC. Kita juga harus dapat memahami bahwa VOC adalah sebuah perusahaan kongsi dagang, tentunya memiliki dewan direksi. Maka kita kemudian mengenal adanya dewan direksi di dalam VOC yang kemudian diketahui disebutnya sebagai Heren 17. Heren 17. Gitu ya, Heren 17. Ini adalah dewan direksi yang kemudian menjadi menjadi pemimpin di dalam VOC. Kira-kira seperti itu. Jadi dewan direksinya disebut sebagai Heren 17. Nah, kemudian kalau kita menyebutkan beberapa orang yang pernah menjadi gubernur jenderal VOC. Jadi ada beberapa orang yang pernah ditunjuk menjadi gubernur jenderal VOC. Setidaknya tercatat selama berdiri hampir 200 tahun, sejak tahun 1602 sampai dengan dibubarkan pada tahun 1799, tercatat ada sekitar 30-an orang yang pernah ditunjuk menjadi gubernur jenderal VOC. Yang pertama, gubernur jenderal yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin VOC yang pertama adalah Pieter Both. Nah, ini adalah gubernur jenderal VOC yang pertama. Kita juga dapat menyebutkan nama selain Pieter Both, yaitu Jan Pietersen Koen. Jan Pietersen Koen. Jan Pietersen Koen ini adalah gubernur jenderal yang dikenal bertangan besi karena dia pernah memerintahkan pembantaian, pemusnahan terhadap para penduduk yang tinggal di wilayah Pulau Banda. Jadi, J.P. Koen pernah memerintahkan pemusnahan atau pembantaian atau bahasanya mungkin genosida terhadap orang-orang yang tinggal di Pulau Banda. Sementara yang kemudian disisahkan, gitu ya, jumlahnya hampir 800 sampai 900 orang, itu kemudian dijadikan sebagai budak di
Batavia. Jadi terkenal karena tangan besinya, kekejamannya yang dilakukan terhadap penduduk di Kepulauan Nusantara. JP Kunpula lah yang kemudian nantinya akan memindahkan markas dagang VOC dari Ambon ke Batavia. Ada beberapa alasan yang dilakukan atau digunakan oleh Jan Pieterszoon Koen untuk memindahkan markas dagang VOC dari Ambon ke Batavia. Kalau kita perhatikan peta secara geografis begitu ya, wilayah Ambon ini terdapat di wilayah Kepulauan Maluku yang memang terletak di ujung timur Indonesia atau di bagian timur Indonesia. Nah, wilayah Maluku atau wilayah Ambon bagi Jan Pieterszoon Koen ini dirasa terlalu jauh dari rute pelayaran dan perdagangan internasional di masa itu yang memang terpusat di wilayah Selat Malaka, mulai dari Sumatera sampai wilayah Pulau Jawa. Maka kemudian Jan Pieterszoon Koen memutuskan untuk memindahkan markas dagang VOC ke wilayah Batavia yang memang lebih dekat dari wilayah perdagangan internasional di masa itu. Alasan yang kedua yang digunakan oleh Jan Pieterszoon Koen adalah keinginan Jan Pieterszoon Koen untuk mengganggu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Portugis di Selat Malaka. Maka nantinya Portugis di wilayah Malaka mendapatkan gangguan dari VOC. Sampai kemudian nantinya Portugis di Malaka berhasil diusir oleh VOC. Kemudian nama gubernur jenderal lain yang dapat kita sebutkan adalah Cornelis Spelman. Di mana Cornelis Spelman ini sebelumnya adalah seorang perwira yang kemudian memimpin pertempuran antara VOC menghadapi Kesultanan Goa Tallo atau Kesultanan Makassar. Kemudian nama lain yang juga dapat kita sebutkan adalah Van Imhoff. Van Imhoff ini adalah gubernur jenderal VOC yang kemudian menjabat pada saat terjadinya perjanjian Giyanti yang akibatnya adalah memecah wilayah Kesultanan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Jadi inilah beberapa nama gubernur jenderal VOC yang dapat kita sebutkan yang kemudian tercatat di dalam sejarah. Kira-kira seperti itu. Oke Sobat Edson, demikianlah pembahasan materi kita tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, terutama kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Tadi kita telah membahas tentang faktor penyebab kedatangan bangsa Belanda, kemudian faktor penyebab terbentuknya VOC, berikutnya adalah hak oktroy yang dimiliki oleh VOC, dan juga nama-nama gubernur jenderal VOC. Semoga bermanfaat, semoga dapat menjadi ilmu baru bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, jumpa lagi di kesempatan pembahasan video selanjutnya dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah @edson.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!